Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini bisa bertemu kembali dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa bertemu kembali dengan ilmunya para ulama. Semoga manfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini mengaji kitab Hikmatu Tasyri' wa Falsafatuhu, yaitu mengaji kitab hikmah dan falsafat atau filsafat syariat Islam yang dikarang oleh Ali Ahmad Al-Jurjawi, ahadu ulama'il Azhar, yaitu dikarang oleh Ali Ahmad Al-Jurjawi, salah satu ulama kota Azhar, yaitu kota Kairo atau kota Mesir, dengan tema yaitu hikmah puasa pada Shahifah 132 sampai 135 dengan hikmah-hikmah puasa Ramadan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang kedua, puasa Ramadan. Yang pertama adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasanian li ajli ayyu alimana syari'u al-hakimu kaifa nuhafidu ala ada'il amanati wa la tudayyuha abadan wa la nafrutu fiha. Hikmah yang kedua adalah yaitu yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua untuk kita ini supaya yaitu menjaga amanat dengan sebaik-baiknya, tidak menyia-nyiakan amanat selama-lamanya, dan kita tidak membuang amanat itu yaitu amanat yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjaga puasa dengan sebaik-baiknya, itu artinya adalah kita semua bisa menjaga amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalikal amru bil imsaki an ta'ami wa wasyarabi wa ma fi hukmihima bayadun nahari huwa bimanzilatu amanatin auda Allah taala auda Allah dhimmataka. Allah Subhanahu wa taala menitipkan amanat, menanggungkan amanat kepada kita semua. Kita orang Islam diberi amanat berupa kewajiban melaksanakan puasa Ramadan. Di saat Ramadan ini, ketika sudah waktu imsak, sudah tanda imsak, kita semua ini adalah orang yang menahan diri dari makan dan minum, dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Disitulah ketika kita menahan diri, disitulah kita sama halnya dan memikul amanat kita, yaitu amanat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadil amanatu taqtadi fil mukhafadati 'alaiha it'aban wa masyaqan kasiratan tajhadun nafsu wa tattaibul a'dha'u. Amanat ini adalah amanat yang menjadi tuntutan untuk kita jaga, kita lestarikan sebaik-baiknya. Kita sehat, kita jaga sebaik-baiknya. Puasa adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa sesuatu yang sunat pun kita laksanakan, umpama sholat taraweh, itu adalah sunat muakkad. Kalau memang bisa, mari kita laksanakan secara terus-menerus. Kalau memang tidak bisa, maka tidak dilaksanakan, tidak apa-apa, tapi lebih baik dilaksanakan. Kalau memang tidak bisa jamaah, ya di rumah jamaah bersama dengan keluarga. Kalau memang tidak bisa jamaah bersama dengan keluarga, ya sholat tarawih sendirian. Kalau bisa sunat muakkad ini jangan ditinggalkan, meskipun umpama dalam keadaan darurat tidak bisa semuanya, sebagian bisa juga kita laksanakan. Jadi kalau ulama usul fikih atau ulama fikih itu mengatakan ma yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa kita capai,
secara keseluruhan atau semuanya, maka jangan ditinggalkan semua. Umpama ini contoh sholat taraweh, kita tidak bisa mencapai semuanya, ya kalau bisa jangan ditinggalkan, meskipun kita mungkin sholat taraweh tidak berjamaah sendirian, atau dalam mungkin keadaan kita kurang sehat atau tidak sehat, sholat tarawih mungkin beberapa rakaat, tidak sampai 20 rakaat. Ya itu namanya kaidah fikihnya ulama, usul fikihnya ulama itu supaya kita bisa kita laksanakan. Karena di sini adalah kita semua adalah berijtihad, sungguh-sungguh menahan hawa nafsu, dan anggota-anggota ini menjadi lelah. Itu adalah bagian semua yang kita laksanakan. Itu adalah meskipun dalam keadaan lelah, dalam keadaan berat, kita semua masih bisa melaksanakan puasa Ramadan. Ini artinya kita semua adalah orang yang menjaga amanat dengan sebaik-baiknya. Maka amanat secara global lebih besar lagi. Kita diberi amanat oleh Allah berupa harta, mari kita gunakan harta dengan sebaik-baiknya. Kita diberi amanat oleh Allah berupa sehat, mari kita gunakan sehat untuk kebaikan, untuk kemaslahatan. Kita diberi amanat oleh Allah berupa ilmu, mari kita tularkan ilmu kepada orang lain. Kita diberi amanat oleh Allah untuk mampu membantu kepada orang lain, membantu kepada orang tidak mampu, fakir, miskin, yatim, anak yatim dan seterusnya. Mari kita gunakan amanat itu dengan sebaik-baiknya. Puasa Ramadan ini adalah pertanda bahwa kita semua adalah orang-orang yang tidak menyia-nyiakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan ini pertanda bahwa kita semua adalah orang yang menjaga amanat dengan sebaik-baiknya. Mari kita jaga dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati, dengan dasar ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga amanat ini sampai selesai Ramadan. Puasa kita dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Kemudian hikmah yang ketiga dari puasa Ramadan. Hikmah yang kedua adalah kita semua kalau puasa Ramadan sama halnya kita semua adalah orang-orang yang menjaga amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun amanat itu sangat berat, meskipun amanat itu sangat luar biasa beratnya karena lelah badan kita, atau berat, atau karena sangat lapar, sangat haus, tetapi karena kita ini dasarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun beratnya, bagaimanapun hausnya, bagaimanapun lelahnya, bagaimanapun ngelaknya, semuanya itu adalah semua tidak akan bisa kita semua begitu mudah dan ringan membatalkan puasa kita, karena hati kita adalah hati untuk Allah Subhanahu wa taala. Lisan, semua anggota yang ada pada badan kita adalah semua bagian menuju jalan Allah, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wal hikmatu as-salisatu annal bahimata wa ya allati la hamala ilal akla wa syurba wa ma fi hukmihima min tanawulul maladi wa ma tasabbu ilaihi al baimu min ma'kalin wa masyrabin wa nikahin wa ghairi dalika. Hikmah yang ketiga puasa Ramadan adalah bahwasanya kita semua orang Islam itu adalah punya cita-cita atau tujuan akhir, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti halnya dengan hewan, bahimah, hewan. Kalau hewan tidak punya akal, tidak punya hati, tidak punya ilmu, tujuannya adalah makan minum, makan minum, makan minum. Tidak ada kegiatan selain itu. Meskipun hewan semuanya itu adalah untuk kita, untuk manusia, hewan yang halal untuk kita, untuk kemanfaatan hidup kita. Jadi kalau di sini tujuan kita puasa adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita semua menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan kita menuju makan yang diniatkan kita semua litaqawi, untuk kita semua bisa kuat melaksanakan ibadah. Sahur, kemudian berbuka, kemudian kita minum, segala aktivitas kita, yaitu ketika sudah kita dalam keadaan memenuhi kebutuhan biologis, makan, minum, dan seterusnya dan sejenisnya. Ini adalah sarana kita semua niatkan adalah untuk yaitu niat beribadah, taqawi lil ibadah, yaitu kita berniat untuk
yaitu supaya kita semua kuat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak halnya seperti hewan. Hewan tidak ada tujuan, tidak ada tujuan ibadah, tidak ada tujuan untuk dekat kepada Allah. Hewan tidak ada tujuan untuk bisa yaitu mencari ridha Allah. Hewan tidak ada tujuan apapun. Tidak sama dengan kita. Jangan kita ini adalah seperti hewan. Ketika puasa Ramadan, kita semua makan minum, makan minum, makan minum. Itu sama halnya dengan seperti dengan hewan. Jadi kalau puasa Ramadan ini memang perlu keikhlasan. Jadi kalau memang dalam keadaan mampu, maka harus kita berpuasa Ramadan. Kalau dalam keadaan tidak mampu karena sakit, berarti kita tidak puasa Ramadan. Kalau umpama puasa Ramadan diteruskan tuh malah sakit, resikonya malah besar, maka harus kita batalkan. Maka syariat ini fleksibel. Syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu fleksibel. Mampu harus berpuasa, tidak mampu tidak usah puasa. Kalau memang dalam keadaan mampu, maka kita harus berpuasa. Kalau dalam keadaan kurang mampu, maka kita harus berniat untuk berpuasa. Contoh, bapak atau ibu dalam keadaan sakit, ya, di saat waktu sahur kita dalam keadaan mampu, ya, meskipun nanti di waktu pagi atau siang atau sore kita tidak mampu, tapi hati kita ini jangan sampai tidak niat berpuasa. Ya, meskipun kenyataannya nanti di tengah-tengah itu ya tidak mampu karena dalam keadaan sakit, karena dalam keadaan tidak memungkinkan, tetapi karena ini adalah kewajiban, maka dalam batin kita, hati kita ini harus berniat melaksanakan puasa. Kecuali dalam keadaan memang sangat-sangat berat sekali, darurat sekali, itu juga memang ya sebaiknya itu memang harus punya niat berpuasa Ramadan, karena niat puasa Ramadan itu adalah bagian daripada tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-hikmatur rabi'ah, hikmah puasa yang keempat. Innal attiba'a asyaru wa qalu innal insana la yakulu wala innal insana la yakulu wala yuksiru minat ta'ami li'anna dhalika yukhdisu lil ma'idati adda'a kama warada al ma'idatu baitud da'i wal hamiyatu ra'sud dawa'i waqti kula badadin ma awwattahu. Maksudnya begini, hikmah keempat dari puasa adalah bahwasanya hikmah puasa itu menjadikan badan menjadi sehat. Para dokter memberi isyarat bahwasanya manusia yang tidak makan kemudian ia tidak memperbanyak makanannya, maka hal tersebut menjadikan adalah sesuatu yang dalam badannya, perutnya itu adalah menjadi kosong. Itu adalah bagian daripada terapi untuk menghilangkan penyakit. Seperti sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya perut ini adalah sumber penyakit. Perut ini adalah sumber penyakit. Apabila perut kita semakin gendut, semakin besar, maka resiko punya penyakit semakin besar. Bisa juga darah tinggi, bisa juga kencing manis, bisa juga resikonya adalah hipertensi, bisa juga resikonya adalah stroke. Bukan stroke ya, kalau stroke sirup diminum, stroke sirup itu bisa juga resikonya adalah stroke. Bisa juga resikonya adalah pusing, bisa juga resikonya adalah kalau perutnya besar, bisa juga resikonya adalah yaitu di dalam badan kita berbagailah timbul penyakit-penyakit, karena sumber penyakit sesuai dengan sabda Rasulullah SAW di sini adalah perut. Perut adalah rumahnya penyakit. Artinya di situ kalau kita semua, ini adalah isyarat dari Rasulullah SAW, kalau kita semua banyak makannya, maka resikonya itu adalah banyak penyakitnya. Banyak makannya, maka banyak penyakitnya. Begitu sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, sedikit makan, maka juga sedikit resiko penyakit. Kalau banyak makan, maka resiko banyak penyakit. Di situ ada hukum kausalitas, sebab akibat.
Hukum sebab akibat, kausalitas. Maka kalau orang sering olahraga, itu adalah pembakaran. Badannya menjadi langsing, badannya menjadi kecil, tapi sehat. Tetapi sehat karena apa? Proses peredaran darah normal, perutnya tidak besar, kemudian badannya menjadi sehat, pikiran jernih, pikiran segar, hati segar. Kalau orang alul olahraga, maka badan menjadi sehat. Kenapa di situ? Karena adalah selalu terjadi pembakaran dalam tubuh. Kalau pembakaran dalam tubuh, maka peredaran darah normal, kemudian tensi darah juga normal, kemudian menghilangkan lemak-lemak yang ada di pada badan. Ini adalah bagian daripada jalan menuju sehat. Maka di situ menurut para dokter, ini bahwasanya puasa Ramadan itu adalah bagian menuju, yaitu menghilangkan penyakit-penyakit yang ada pada badan. Maka di sini al-maidatu ra'sud dawa wal hamiyatu ra'sud dawai. Sebaliknya mengosongkan perut itu adalah bagian daripada pokoknya obat. Jadi kalau kita ini badan kita kosongkan di saat kita Ramadan, ya makan secukupnya supaya kita kuat Ramadan, ya maka makan secukupnya, tidak terlalu banyak makannya. Jangan dihitung kemudian ketika pagi makan, siang makan, sore makan, ya dihitung 3 piring, maka sahur saya ya harus 3 piring. Ya tidak begitu logikanya. Maka di sini terjadi proses pengurangan makanan. Ya asal mulanya terbiasa 3 kali makan, maka di sini dikurangi, berarti umpama sahur itu 1 piring, ya disertai dengan gizi dengan menu makanan yang lain. Kemudian kita buka puasa juga nanti kita beberapa makanan, kemudian kita mau pakai mukadimah atau pembukaan makanan, kemudian kita makan nasi. Jadi di situ adalah proses pengurangan makanan. Jangan ada proses yaitu membabi buta makanan, atau proses yaitu karena kita semua ini adalah dendam makanan. Wah, ini kalau kita makan ini ya kita makan ya harus dendam ini. Suatu hari kita biasa makan 6 piring atau 5 piring atau 4 piring, ya harus dendam ini. Oke, ketika sahur 3 piring, buka 3 piring. Tidak seperti itu. Di sini syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, mengingatkan kepada kita semua bahwa puasa ini adalah wal hamiyatu ra'sud dawai, mengosongkan perut itu adalah bagian adalah pokoknya obat. Maka di sini puasa Ramadan ketika kita dalam keadaan kosong perut kita itu bagian daripada obat atau terapi badan kita menjadi sehat, mengurangi beban-beban anggota jasmani kita, anggota badan kita yang asal maunya berat menjadi ringan. Jadi umpama ini yang penting itu kita atur gizi kita dalam ketika kita puasa Ramadan. Gizi mulai dari makan karbohidrat, kemudian vitamin, kemudian protein nabati, protein hewani, kemudian susu termasuk diantaranya buah-buahan dan seterusnya. Yang penting kita atur, kita jaga di saat Ramadan ini selalu tetap sehat. Kalau bisa ya gerak-gerak pagi-pagi atau siang atau sore, ya kita gerak-gerak untuk melaksanakan olahraga. Jadi meskipun puasa tetap semangat, meskipun puasa Ramadan tetap energik, meskipun puasa Ramadan kita semua ini adalah tetap melaksanakan aktivitas pekerjaan setiap hari. Meskipun puasa Ramadan, maka kita tetap harus bisa menjaga, mengelola waktu kita dengan sebaik-baiknya. Meskipun puasa Ramadan, maka kita semua ini adalah tetap melaksanakan kerja dengan sebaik-baiknya. Jangan alasan puasa tidur, pagi tidur, siang tidur, malam sore tidur. Jangan karena alasan puasa pagi lemas, siang lemas, sore lemas. Jangan karena alasan puasa Ramadan kemudian pagi malas, siang malas, sore malas. Itu tidak menjadi alasan. Puasa Ramadan harus tetap kita semangat melaksanakan puasa Ramadan. Bagian dari hikmah puasa di Ramadan di sini adalah ra'sud dawai, yaitu sebagai terapi. Pokoknya terapi, kepalanya terapi, intinya terapi. Puasa Ramadan maka menjadi terapi, menjadi sehat. Sumu tasihus.
puasalah kamu semua, maka badan kamu menjadi sehat. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian hikmah-hikmah yang terkandung pada puasa Ramadan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dari kitab yaitu Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu Ali Ahmad Al-Jurjawi, dari ulama dari Mesir, dari Azhar. Semoga manfaat untuk kita semua, amin, Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.